Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah video tutorial pemetaan hidrografi ya, yaitu pemetaan batimetri menggunakan analisis data pasang surut. Jadi di sini kita akan menggunakan data pasang surut. Pertama kita harus membuka data batimetrinya dulu, hasil dari pengamatan. Nah, ini suatu bentuk data batimetrinya seperti ini. Di sini kita save as dalam bentuk txt, karena di sini kita akan memisahkan, nanti ada beberapa yang harus dipisahkan seperti longitude latitude. Di situ di dalam raw longitude latitude-nya itu masih tergabung. Di sini sudah jadi txt, sudah di save as txt, lalu kita open menggunakan Microsoft Excel dengan cara file, kemudian kita open raw datanya. Di sini kita next. Nah, di space-nya kita checklist, kita next finish. Jadi seperti ini datanya. Nah, sudah terpisahkan nih, nanti ada beberapa yang terpisahkan, khususnya longitude latitude. Di sini kita hapus kolom ABC, waktunya tetap, nah yang 4,2 itu juga ditetapin aja. Kemudian dihapus lagi di bagian sebelah sini, kolom sebagai berikut. Nah, ini dia. Kemudian kita akan mengganti format itunya, longitude latitude-nya. Di situ masih simbol S dan E. Nah, di sini E kita hapus, replace with-nya kosong, jadi kosong aja. Nah, yang S kita ganti minus. Nah, di replace all udah jadi seperti ini longitude latitude-nya. Kemudian kita buka data pasang surutnya. Di sini bisa menggunakan data pasang surut sebelumnya ya. Di sini yang sesuai ada pada format. Kita buka dua-duanya. Kemudian kita cari di Excel yang kita perum, kan datanya kan jam 11 tuh. Nah, kita cari yang data di Excel password juga jam 11, dan batasnya tuh sampai bawah, itu ke bawah itu jam 12. Nah, jam 12 juga ada. Jadi patokannya itu kita tulis jam 12 segitu besarannya, elevasinya. Nah, itu 98, tapi itu kan dalam senti, kita tulis dalam meter ya, jadi 0,98. Kemudian di atas itu jam 11, karena jam 11 berarti di atasnya kita nulisnya. Dan ini jam, berarti jam 13, berarti di bawahnya. Nah, itu terlihat 92, berarti 0,92. Jadi disesuaikan ya, karena di sini nggak bener-bener tepat mulai jam 11 di data raw-nya. Jadi yang jam 11 dari data password itu ditaruh di atasnya. Kemudian masukkan rumus sebagai berikut buat analisis elevasinya. Nah, dari yang jam 11 ini bentuk interpolasi sih. Nah,
kurangi ini dibagi 900. Oke, lagi dengan rumus seperti ini kita kunci ya, yang di kolom H tadi kita tarik ke atas sampai yang di mentok jam 11 mulainya itu. Nah, di situ. Kemudian yang bawahnya, buat yang bawahnya 0,98 juga menggunakan rumus lagi di sampingnya. Dan seperti ini rumusnya, dan kita double klik saja langsung ke bawah, sudah ada. Dan di sini untuk HWS, MSL dan LWS nya kita copy ya dari data pasang surut. Kita copy value atau copy biasa kalau semisal di data pasang surutnya itu bukan berisi dari hasil rumus, tapi di sini karena berisi dari hasil rumus harusnya di copy value sih, tapi di sini kok nggak keluar ke value nya, mungkin pakai yang ini aja. Nah ya, sama, masih sama. Nah di sini buat udah ada LWS, HWS, MSL, LWS nya di situ yang 130, 82,11 dan 45. Kemudian dimasukin pakai rumus seperti berikut. Nah ini passwordnya disamakan dengan koordinatnya. Jangan lupa tadi ada yang dikunci ya, elemen-elemen dari passwordnya. Kita tarik saja ke bawah, double klik. Di sini kok tidak bisa, mungkin langsung tarik manual sajalah. Di sini, oh ya, di sini dijadiin itu dulu, lupa saya karena di samping itu masih senti ya, di sini dalam satuan meter, jadi tulis 100. Habis itu kita copy dan kita pastikan ke yang komponen pasang surut dan kita divide seperti tadi. Double klik tidak bisa, kita langsung manual saja ke bawah. Ups, kebablasan, kita hapus saja yang ini. Nah pokoknya yang dipakai itu data dari yang raw lah. Oke, di sini kita udah semua ya, buat elemen-elemen data Excelnya udah semua. Nah nanti kita bikin Excel baru. Nah di kolom AB itu buat longitude latitude kita kopas. Nah sudah ke bawah, Ctrl Shift bawah ya, biar langsung otomatis ke data terakhir kalau yang belum tahu. Kemudian yang ini nilai elevasi, kita paste value, soalnya kalau paste biasa nanti rumusnya ikut, nanti beda hasilnya. Kemudian yang ini komponen passwordnya, Ctrl Shift bawah, kita copy juga. Oke, sudah copy value. Setelah itu kita tulis apa namanya, nama komponennya.
mungkin yang ini sudah selesai, yang raw bisa di close atau di save, nggak apa-apa. Di sini kita tulis, dicek lagi sama yang ini benar, sudah benar elevasi HWS MSL LWS. Kemudian kita save as. Save as dalam Excel 97 2003. Oke, tadi sudah selesai yang di pertama dalam mengolah data. Setelah itu kita pemetaannya menggunakan ArcGIS. Di sini kita add data Excelnya sama data TIFF-nya. Di sini langsung ada TIFF-nya. Saya pakai TIFF Pantai Kartini karena ini pun datanya juga data Pantai Kartini. Jangan lupa di koordinat sistemnya WGS 84. Kemudian add data, kita buka lagi Excel yang telah kita olah tadi. Nah, yang ini saya kasih nama TP. Oke, habis itu klik kanan, display XY data. Nah, di sini diatur latitude, longitude. Nah, di sini saya contohkan menggunakan MSL ya, soalnya nanti outputnya itu ada 3, LWS, MSL sama HWL. Oke, sudah diatur koordinat sistem segala macam, tinggal di oke tadi. Nah, di sini TIFF-nya kita ke katalog, kemudian kita new di save file. Kita ganti polygon dan tulis boundary. Kita bikin areanya. Batas. Di sini saya nulisnya batas. Nah, di sini buat area lingkupnya kita edit feature, start editing. Jangan lupa ke create fitur dan klik batas dan polygon. Kemudian kita pilih yang strike segment. Keluar apa ini, strike segment ya. Kemudian kita bikin digitasi di sekeliling data, titik-titiknya itu menyelimuti lah intinya. Bikinnya nggak perlu mepet-mepet digitasinya titiknya, yang penting menyelimuti sehingga data-data yang udah ada itu terbaca. Nggak usah terlalu dekat juga, nanti barangkali ke klik itunya, data raw-nya. Yang penting intinya menyelimuti, tapi nggak abstrak juga, nggak abstrak, beda lebar-lebar, offset lah istilahnya dari bentuk. Terus nggak mepet tapi masih menyesuaikan bentuk seperti ini. Kita save edit, kemudian stop. Sudah selesai buat areanya, batasnya ya, batasnya segitu aja. Kemudian kita search, kita masuk ke topo to raster, kita search. Ini biar cepet ya, di search aja topo raster, habis itu pilih yang 3D analysis. Ini kalau mau di toolsnya ada di Ars Toolbox. Kemudian kita ke tombol itu kita masukin yang sheet 1, loading.
Nah, masukin juga itunya batasnya. Di sini kita atur point elevation. Nah, sesuaiin tadi MSL dari yang pertama masuk, pertama bikin di itunya data XY nya. Di sini sudah selesai, jadi nanti hasilnya seperti ini, interpolasi kedalaman menggunakan warna gitu. Di sini saya ganti batimetri, nanti disesuaikan aja, misalkan MSL ya MSL, LWS LWS, HWL HWL ketika teman-teman ingin buat biar gampang. Soalnya di sini saya hanya mencontohkan satu. Kemudian kita lagi cari yang kontur. Kita bikin konturnya dari kedalaman tersebut. Nah, yang 3D analysis tool kita klik, input rasternya kita pilih yang itu batimetri tadi. Kemudian buat kontur interval saya masukin 1 ya, teman-teman mau 2 pun boleh, yang penting hasilnya nanti ada garisnya lah. Nah, nanti seperti ini nih. Oke, saya ganti nama dulu, kontur. Aku display dulu labelnya dengan cara properties label. Nah, di sini ganti kontur ke checklist labelnya. Sudah muncul, kemudian ya ini udah selesai sih. Habis itu kalau mau diganti warna ya nggak apa-apa. Di sini saya ganti warna hitam. Nah, di sini seperti ini, ikutin aja, nanti warna hitam aja nggak apa-apa. Sini udah selesai, yang ini tinggal nanti layouting. Di sini data RGB disimpan, layoutingnya pun mirip-mirip seperti video sebelumnya yang peta batimetri itu, yang nggak ada aturan baku sih. Yang penting yang namanya layouting itu memperrapihkan. Nah, nanti hasilnya seperti ini, MSL kan. Nah, ini buat yang ketika HWL, LWS nya diganti ketika itu, dan ini contoh yang HWL dan ini yang LLWL.